Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kuota perempuan kali ini untuk DPR Kabupaten Merauke itu semua berjumlah 6 orang. Artinya 20% dari DPR Kabupaten Merauke itu perempuan. Tentunya sebagai perempuan kami bersyukur bahwa kami mendapatkan tempat juga di masyarakat. Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa 2019 itu kami juga calon. Tetapi pengalaman 2019 dengan 2024 itu agak berbeda. Kalau 2019 kami perempuan dari pengalaman yang kami alami, perempuan masih kurang mendapatkan kepercayaan. Itu dengan ada beberapa statement atau pernyataan, misalnya yang ditujukan kepada kami itu saya ingat 2019 itu, aduh dukung perempuan tuh bisa tidak, besok duduk tidak, jangan sampai kita kasih suara itu buang-buang suara untuk melengkapi suara partai. Nah kemudian saya pikir untuk kami sendiri pribadi ini menjadi satu motivasi tersendiri bahwa kita harus perempuan menunjukkan bahwa kita bisa, kita bukan hadir sebagai pelengkap kuota 30% perempuan. Dan saya pikir untuk kami 6 orang itu kami membuktikan bahwa kami berusaha untuk mendapat tempat dan kepercayaan di hati masyarakat. Dan hari ini puji Tuhan 20% anggota DPR Kabupaten Merauke itu perempuan. Ya, untuk 2024 ini tentunya belajar dari sisi perjuangan politik. Itu kami belajar dari pengalaman 2019 dengan ketidakpercayaan perempuan, kami evaluasi, membenahi diri, dan kemudian mencoba hadir dan memberikan pemahaman bahwa sebenarnya kami perempuan juga punya kemampuan dan tidak selalu hadir untuk melengkapi kuota 30% perempuan. Sehingga pemahaman-pemahaman ini yang coba kita bangun di masyarakat, dan kemudian kami akan selalu ada dengan perempuan-perempuan dan juga masyarakat, sehingga kami berharap bahwa kepercayaan yang ada itu akan tetap terjaga sampai ke depannya. Bicara terkait dengan perempuan pasti melekat dengan anak, bicara terkait dengan anak pasti melekat dengan seorang ibu. Sehingga ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Nah, konsep kami ke depan untuk perempuan dan anak, tentunya untuk anak pasti kita fokus pada pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Kemudian untuk perempuan sama, dan juga kita fokus juga di ekonomi. Nah, hal ini yang tentunya akan menjadi prioritas untuk kami, dan memang sebelum jadi anggota DPR ini juga sudah kami lakukan. Walaupun mungkin skalanya masih kecil, tetapi hal ini menjadi keseharian kami dalam pergaulan atau kehidupan saat ini. Kami sendiri saat ini memang bersama dengan perempuan-perempuan kami coba melakukan penguatan ekonomi bagi keluarga. Bagaimana dengan melihat potensi-potensi perempuan yang ada, memang jujur bahwa masih sangat kecil. Dan kami berharap bahwa ke depan tentunya kami akan berkoordinasi juga dengan terutama sesama perempuan di anggota DPR, untuk bagaimana kita bisa berjuang bersama-sama untuk menyuarakan tentang perempuan dan anak. Karena hari ini persoalan sosial yang ada di Merauke terkait dengan anak itu sudah menjadi persoalan yang saya pikir semua orang tahu, itu terkait dengan aibon. Kemudian juga masih banyak anak-anak yang putus sekolah, itu juga akan menjadi perhatian kita. Kemudian dengan ibu sendiri, bagaimana kita menguatkan perempuan sehingga bisa menjadi tempat atau bisa menjadi sandaran bagi anak itu sendiri dan bagi keluarga, sehingga dua-duanya akan sama-sama berkembang, anak tapi juga perempuan, karena ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan, anak dan perempuan atau mama, seperti itu. Di bidang pendidikan hari ini
Saya baru saja 2 minggu lalu itu ada memanggil 2 anak-anak putus sekolah. Baru 2 anak ini, jujur bahwa memang baru 2 anak yang saya panggil, terus saya sampaikan, kamu coba cek itu jalur paket itu seperti apa. Karena kalau anak-anak ini kita biarkan, mereka masih sangat usia produktif. Baik. Usia produktif, sehingga kalau kita biarkan, kita tidak perhatikan mereka, maka bisa muncul persoalan-persoalan sosial lainnya. Misalnya akan fokus pada miras atau hal-hal negatif lainnya, sehingga kami mencoba untuk itu. Nah, kalau ini sudah berjalan, kami target bahwa tiap tahun secara pribadi kami akan berupaya untuk anak-anak di sekitar kami, dan tidak menutup kemungkinan juga anak-anak yang lain untuk yang putus sekolah, itu kita akan berupaya untuk melakukan atau mengikuti paket-paket, sehingga tidak ada lagi anak-anak putus sekolah. Nah, kemudian untuk perempuan, hari ini kebetulan kami punya, saya sendiri ada pendampingan untuk hampir sekitar 10 perempuan, yang mama-mama para sayur, kemudian mereka yang tinggal-tinggal, kita tuh bagaimana untuk mereka daripada tinggal-tinggal saja, mari kita melakukan aktivitas yang kemudian bisa memberikan manfaat positif. Dan itu kami sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, 3 tahun, hampir 3 tahun. Memang dari sedikit yang baru sekitar 10 yang ada ini, tapi ada juga yang puji Tuhan bisa jalan baik sampai sekarang, tapi ada juga yang harus kita selalu dampingi, ingatkan, memberikan motivasi. Dan ini yang terus akan kami kembangkan. Dengan kami saat ini ada di DPR, pasti kita juga akan melihat, mencoba mengakses fasilitas-fasilitas apa yang pemerintah sediakan. Ini yang coba kita dekatkan fasilitas ini kepada perempuan. Begitu pula dengan pendidikan. Tadi itu salah satu contoh bahwa yang sudah mulai kami gerakan adalah bagaimana supaya anak-anak di sekitar kami jangan lagi ada anak putus sekolah. Apalagi sekarang provinsi baru, pasti banyak tenaga yang dibutuhkan, tetapi syarat administrasi itu menjadi sangat penting. Kita tidak bisa menunggu sudah waktunya terus, kita anak-anak ini tidak bisa karena tidak ada ijazah. Kan pemerintah sudah coba menyediakan fasilitas, yaitu paket-paket. Mari coba fasilitas itu kita dekatkan dan kita upayakan supaya anak-anak kita itu bisa mengakses. Kita tidak bisa bilang bahwa mereka sudah putus sekolah, tidak usah diperhatikan, tidak. Kita harus melakukan pendekatan dengan anak-anak seperti itu, saudara-saudara kita yang seperti itu, supaya mereka juga memperoleh kesempatan untuk bisa sama dengan saudara-saudara yang lain. Dan tentunya untuk anak-anak yang masih sekolah, kita mencoba untuk selalu melakukan pendekatan dan penguatan kepada ibu bahwa anak itu wajib sekolah. Dunia ini bisa berubah, anak-anak kita bisa berubah, bisa maju hanya dengan pendidikan. Pemahaman ini yang coba kita berikan kepada sesama ibu-ibu, perempuan, supaya mari kita perhatikan anak-anak kita wajib sekolah. Apapun kesulitan kita, anak harus sekolah. Terkait dengan persoalan yang ada di kampung-kampung, kami sendiri PDI Perjuangan itu bersyukur bahwa di setiap dapil itu kami punya keterwakilan. Kami 5 kursi, sehingga tentunya dengan keterwakilan 5 kursi itu kita berharap bahwa ke depan PDI Perjuangan melalui anggota DPR-nya kita akan langsung sampai ke kampung-kampung. Karena di kami sendiri secara struktural itu sudah juga sampai di kampung-kampung. Sehingga persoalan-persoalan yang ada di kampung kami akan melihat melalui anggota kami, ya sesama teman anggota kami yang ada di kampung. Tentunya pasti setiap anggota DPR dari wilayahnya itu ada program-program langsung sampai kepada basis-basis mereka. Contohnya kami sendiri kebetulan dari Dapil 2 Kabupaten, maka fokus kami pertama adalah wilayah Dapil. Bukan berarti kami tidak akan melihat ke Dapil yang lain, tetapi tentunya di dalam praktek kerja-kerja kami akan selalu berkoordinasi dan pasti akan sampai ke kampung-kampung. Iya, saat kita bilang pendidikan politik
kurang atau cukup sebenarnya tergantung juga kepada kita. Nah, sedikit sharing saja bahwa saya sendiri tumbuh berkembang juga di organisasi. Partai politik adalah organisasi juga. Tetapi untuk anak muda, mari kita memanfaatkan waktu yang ada untuk hal-hal positif. Misalnya dengan kita bergabung di organisasi, sebenarnya itu karakter kita mulai terbentuk, kita mulai dapat banyak pengalaman, kita mulai mengembangkan diri di situ, sehingga pada saat kita misalnya berpikir untuk terjun ke dunia politik, bekal kita sudah ada. Sehingga di partai politik kita akan semakin dipoles dan kita siap untuk bertarung. Jadi pendidikan politik tentunya kita berharap ke depan bahwa akan selalu digerakkan, diberikan kepada kaum muda, dan kita berharap partisipasi perempuan muda juga itu akan semakin banyak. Sehingga perolehan kursi 20% hari ini harus dipertahankan oleh perempuan, dan untuk ke depan ya tentunya kita butuh anak-anak muda yang baru untuk terlibat. Tetapi pengembangan diri untuk perempuan itu kita mulai dari lingkungan, misalnya mahasiswa lingkungan kampus, pelajar ya lingkungan sekolah, di masjid, di gereja, itu ada wadah-wadah untuk bisa kita kembangkan diri. Sehingga pada saat kita masuk ke dunia politik atau dunia kerja, kita sudah lebih siap untuk itu. Upaya yang kami lakukan, seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa di 2019 itu kami juga sudah maju sebagai caleg, dan pada saat kalah kami mencoba untuk tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi lebih evaluasi, introspeksi diri. Kurang kami di mana? Sehingga misalnya bahwa kita kurang, ini hal praktis sebenarnya yang saya pikir oleh semua caleg itu dilakukan, bahwa kita harus lebih banyak ada di masyarakat, mendengarkan, dan dalam keseharian selalu ada dengan mereka. Dan itu salah satu hal yang membuat masyarakat mulai merasa dekat, kemudian percaya, dan pada akhirnya memberikan suara itu kepada kami. Itu upaya-upaya yang coba kami lakukan. Kemudian dari sisi kepartaian juga kami selalu aktif di partai, sehingga kuota itu kami juga salah satu yang bisa diutus untuk maju melalui PDI Perjuangan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan itu ya sudah berusaha untuk selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Ini Papua Selatan sudah ada. Papua Selatan sudah ada, dan mau dan tidak kita harus berusaha untuk siap dengan segala perkembangan yang ada. Sehingga ke depan, dan bukan ke depan saja, tapi mulai dari sekarang, perempuan memang harus tanggap terhadap perkembangan situasi yang ada di sekitar kita, dan tentunya lebih luas dengan wilayah Papua Selatan. Untuk perempuan di wilayah Papua Selatan sendiri, saya pikir perempuan hari ini juga sudah, perempuan Papua terutama itu sudah cukup siap dalam segala aspek untuk mengisi pembangunan di Papua Selatan, baik itu dari sisi pendidikan, kemudian politik. Karena kenapa saya bilang politik juga sudah mulai siap, karena untuk kursi DPR Provinsi sendiri kami PDI Perjuangan juga keterwakilan perempuan Papua Selatan itu ada dari Asmat, itu saudara perempuan kami itu juga perempuan Papua, sehingga kemampuan yang sudah ada itu harus tetap dikembangkan, sehingga kita betul-betul perempuan Papua ini siap dan mengisi semua pembangunan yang ada di Provinsi Papua Selatan terutama. Sehingga jangan lagi ada bahwa waduh ini karena perempuan Papua tidak ada sehingga kita minta maaf, kita bilang saya sudah, yang lain saja dulu mengisi. Tidak, kita perempuan Papua sebenarnya sudah siap juga untuk berada di Provinsi Papua Selatan. Nah tentunya ke depan pasti kami juga akan bekerja sama dengan terutama sesama anggota DPR perempuan dan juga yang lain, dan juga tidak terlepas juga dengan teman-teman yang bergerak misalnya NGO atau
teman-teman NGO supaya bagaimana ada program-program yang bisa menyentuh perempuan sampai di kampung-kampung. Sehingga tentunya ini juga kita berharap berpengaruh bukan hanya di perempuan tapi di sektor ekonomi, terutama pendidikan, itu semua bisa tersentuh. Tentunya kalau kami berjalan sendiri itu mungkin akan sulit, tetapi kalau kita mau bermitra dengan pemerintah, kemudian lembaga-lembaga swasta lainnya, saya pikir ini akan mempermudah, dan tentunya kita pasti berusaha untuk perempuan Papua akan semakin lebih siap ke depannya. Setelah dilantik nanti, sebenarnya untuk saat ini sudah ada beberapa hal yang sudah mulai kami lakukan, sehingga pada saat pelantikan itu hal yang sudah kami lakukan itu akan tetap berjalan. Misalnya contoh tadi yang saya sebutkan bahwa bagaimana untuk melihat anak-anak yang saat ini putus sekolah untuk harus ke paket-paket ini sudah kita mulai, dan tentunya pada saat pelantikan ini akan lebih kita perluas lagi. Kalau hari ini ya mungkin di sekitar kita, tetapi setelah pelantikan kita akan menggunakan fasilitas yang ada untuk lebih perluas di wilayah-wilayah lain. Terus kemudian juga sama halnya dengan di sisi ekonomi. Nah, pendampingan yang sudah kami lakukan ini juga akan terus kami kembangkan. Dan tentunya nanti kita juga melihat program-program pemerintah yang ada, kemudian isu-isu yang berkembang, itu akan coba kita jalankan. Sehingga kita tidak tunggu pelantikan baru kita jalan, tapi sudah kita jalankan sehingga pada saat pelantikan ini akan lebih kita mencoba untuk lebih eksis dan ini akan lebih terbuka. Kalau kemarin cuma 1-2, ya setelah pelantikan kita berharap bisa 5-10 seperti itu. Saya pikir persoalan Aibon ini persoalan sosial yang dari dulu dibicarakan di mana-mana, dan kita tahu bersama bahwa sampai hari ini bukan semakin menurun tetapi semakin berkembang. Nah, dampak dari itu selain juga dampak sosial tetapi juga mulai muncul kekerasan-kekerasan. Dan ini bukan rahasia. Nah, hal yang perlu kita lakukan dan mungkin akan coba kami lakukan adalah sebenarnya kita harus bekerja sama antara pemerintah, eksekutif, legislatif, dan juga pihak swasta. Ini harus menjadi gerakan bersama. Tidak bisa hanya salah satu pihak kerja. Sehingga komunikasi ini yang ke depan pasti kita upayakan dan kita bangun. Kita tidak bisa bilang pemerintah jalan sendiri, kemudian legislatif jalan sendiri. Teman-teman NGO, LSM banyak juga, dan masyarakat juga banyak juga yang punya perhatian terhadap persoalan Aibon ini. Tetapi kenapa sampai hari ini belum terselesaikan? Ini yang harus kita duduk dan lihat bersama. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Apakah dia lemahnya di regulasi? Atau apa? Misalnya kalau dia lemahnya di regulasi kita bisa mengatur, pemerintah bisa mengatur terkait dengan penjualan Aibon. Kemudian yang berikut bisa juga diatur dengan mereka pengguna, penjual harus ada sanksi. Entah sanksi moral atau apa, dan untuk sampai ke sana kita harus duduk bersama dan bicara. Ini kita sudah berada di tataran dampak. Kita lihat anak-anak Aibon ini dampak. Tapi persoalan utamanya sebenarnya apa? Ini yang belum ditemukan sehingga persoalan ini tidak terselesaikan. Bagaimana kita bisa menemukan itu kalau kita mau duduk bersama dan bicara? Kalau satu masih jalan sendiri, satu masih jalan sendiri, ya kita akan berada di situasi ini. Gitu. Memang saya mau bilang 99% pengguna Aibon itu anak Papua. Kita, anak saya. Gitu. Sehingga ini pasti tentunya menjadi perhatian bersama. Dan yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah membuat gerakan bersama untuk mengatasi persoalan ini. Karena bicara persoalan Aibon, dari saya masih kuliah juga orang bicara Aibon. Bahkan sampai ada statement bilang, sudah, yang ini datang sampai di pelabuhan harus pulang, ya tidak bisa. Gitu. Yang harus dilakukan adalah bagaimana supaya ini stop, tetapi yang paling penting adalah menemukan akar persoalan, bahwa kenapa sampai persoalan Aibon ini tidak bisa terselesaikan. Maka yang harus dilakukan adalah duduk bersama pemerintah, swasta, dan semua orang yang tergerak untuk bicara tentang persoalan ini. Kita harus duduk bersama, dan itu kita butuh waktu. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.